Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada minggu pagi ini adalah ibadah minggu biasa. Kemudian tema pada ibadah pagi ini adalah menjadi sama seperti Kristus. Kemudian Bapak Ibu, untuk ibadah pagi ini tidak ada warta tambahan. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak untuk persiapan ibadah pada minggu hari ini. Ibadah hening sudah selesai. Maaf Bapak Ibu, belum dibawa itunya. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, karena ini adalah minggu keempat, kita bersekutu di minggu biasa secara bersama-sama dari simbah, bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak. Maka berbagilah kita semua bahwa pada minggu biasa ini kita bisa bersekutu secara menyeluruh, tidak dipisahkan yang anak untuk sekolah minggu. Begitu mengenai tentang suatu persekutuan secara bersama. Maka marilah kita menyanyikan suatu puji-pujian secara bersama di dalam Kidung Jemaat 385 bait yang pertama dan yang kedua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada doa pengakuan dosa. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini dan juga berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, dan kami mengucap syukur untuk hari ini dan juga untuk hari-hari berikutnya karena Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa yang di surga, sungguh kami adalah umat-Mu yang berdosa, dan kami mengakui Tuhan banyak kelemahan yang kami hadapi dalam hidup ini, sehingga banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa hanya dalam nama-Mu yang kudus, semua dosa-dosa yang kami sandang ini Tuhan yang akan ampuni. Dan Bapa, kami serahkan Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari dalam kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pertobatan Kidung Jemaat 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, dan seterusnya. Berbahagialah kita semua, karena Tuhan selalu senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Jemaat
dimohon untuk berdiri dan kita menerima suatu berita anugerah yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan 30. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Demikian pernyataannya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kita telah dipanggil dan juga telah dibenarkan supaya kita dipermuliakan. Suatu anugerah kepada kita semua. Marilah untuk itu kita menyanyikan suatu pujian syukur yang terambil dari Kidung Jemaat 362 bait yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih, karunia, dan seterusnya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki untuk pelayanan firman. Sebelum kita membacakan untuk bacaan Injil di dalam Alkitab, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Saya hantarkan. Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami semua, Engkau yang bertata di dalam kemuliaan-Mu, tapi mau merendahkan diri untuk mengasihi kepada kami manusia yang berdosa. Kami bersekutu pada pagi hari ini, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dalam keadaan baik, dan dapat kami cerna di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau hadir juga di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Matius, Injil Yesus Kristus menurut versi Matius pasal yang ke-10. Pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Injil Matius pasal 10
ayat 24 sampai 39. Demikian bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seseorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini untuk perenungan kita setelah kita membaca kitab Injil Matius, yaitu menggunakan tema dengan judul menjadi sama seperti Kristus. Jadi tema ini itu berperan di mana
kita supaya memahami dan mengetahui untuk membedah, atau bukannya membedah ya, untuk mengetahui di mana peran firman Tuhan yang telah kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Matius itu dapat kita pahami sehingga kita mengetahui isi daripada firman itu menggunakan suatu tema. Jadi tema itu menjurus menuju pada suatu tujuan sehingga kita mudah untuk memahami. Ya, di situ temanya adalah menjadi sama seperti Kristus. Sebelum kita memasuki ke sana, paling tidak itu kita harus bisa memahami tema itu. Temanya adalah menjadi sama seperti Kristus. Secara umum, kalau kita berkata tentang Kristus, otomatis hubungannya dengan Tuhan Yesus. Apakah kita disuruh supaya sama seperti Tuhan Yesus? Nah, itu nantinya ada suatu perbedaan supaya kita bisa memilah-milah dan bisa menjawab suatu tantangan dalam kehidupan selaku orang yang telah dipanggil. Kristus itu berarti dalam kehidupan kemanusiaan Yesus. Tuhan Yesus itu mempunyai sifat keilahian dan juga sifat manusia yang secara utuh. Mengapa Kristus itu dimasukkan dalam kehidupan Yesus Kristus secara kemanusiaan? Karena Kristus artinya adalah yang diurapi. Jadi seperti itu nggih, jangan berarti benak kita mengatakan, oh ya, kalau misalkan Kristus itu berarti Tuhan Yesus, berarti kita hidup harus sama seperti Tuhan Yesus. Bukan. Kita juga percaya nggih, bahwa Yesus itu juga manusia sejati karena dia juga lapar, juga haus, juga tidur, juga melaksanakan kehidupan sehari-hari. Maka ada perbedaan kita memandang secara kehidupan manusia dan juga kehidupan secara surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anakku yang terkasih, bahwa dalam kehidupan kita semua manusia itu pasti punya pemikiran yang selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah ketakutan. Yang kedua adalah kebahagiaan atau harapan. Ada dua hal yang sering melingkupi dalam kehidupan umat manusia. Tanpa disadari saya pun seperti itu. Yang pertama, ketakutan. Di mana ketakutannya? Ketakutannya itu takut hidup sengsara. Awalnya kan gitu. Men, ayo, kowe sing wis dewasa, terutama yang punya anak sudah pemuda ya, sudah lulus, bekerjalah supaya uripmu ora sengsara. Itu awalnya. Tapi walaupun itu melingkupi kita, kita tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Lah nantinya kita masuk ke tema itu. Setelah sengsara, semua orang itu takut kadang-kala.
Aku engko karo uripku sengsara piye ya, ngono. Yang kedua, dari ketakutan itu adalah kematian. Semua orang pasti mengalami kematian karena upah dosa adalah maut atau mati. Tapi kadangkala kita tidak menyadari kalau seseorang yang itu sakit takutnya engko mbak mati piye iki. Itu sering yang dihadapi dalam kehidupan kita semua. Tapi ada hal-hal tertentu walaupun melingkupi kehidupan kita itu selalu berjalan beriringan dalam kehidupan dan kita selalu melakukan itu ya berjalan secara seimbang aja. Yang kedua, kebahagiaan atau harapan. Kita yang sudah punya anak, yang nuwun sewu, malah saya sekarang sudah jadi simbah soalnya. Kita punya anak yang diharapkan itu adalah apa? Wah, anakku sok bagus yen lanang. Enggak. Sing wedok ayu. Terus yen gede dadi wong pinter, yen bisa dadi pejabat. Harapan. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Siapa yang enggak boleh sebagai orang Kristen seperti itu? Karena kita pun selalu punya suatu harapan dalam kehidupan kita. So yen wis kuwi aku iso kerja, aku uripe sugih. Itu harapan. Tapi kadangkala kenyataannya adalah suatu kesulitan. Di mana hati dan pikiran kita inginnya seperti itu, tapi nyatanya tindakannya tidak ada keseimbangan. Apakah itu salah? Ya tidak. Cuma hanya ada kekeliruan di dalam menanggapi harapan kehidupan kita secara kemanusiaan. Nah, bagaimanakah? Maaf sebentar ya, saya tak minum. Bagaimanakah dengan suatu tema kita yang disuruh menjadi seperti Kristus? Kita semua kan sudah dipanggil. Kita percaya. Berarti kita juga sama seperti Kristus, diurapi. Mendapat suatu anugerah oleh Tuhan bahwa kita dijadikan, dipilih, ya, dikasihani, dianugerahi, dan dipelihara. Supaya kita bisa hidup menyatakan akan kehendak Tuhan. Disitulah di mana kadangkala ada sesuatu hal dalam kita menanggapi suatu pernyataan berarti tertulis nih, dalam suatu kitab suci yang hubungannya di mana ada suatu pemisahan kehidupan duniawi dan kehidupan surgawi. Sebenarnya tidak dipisah. Karena apa? Kehidupan di dunia ini juga kehidupan untuk menuju pada secara surgawi. Nah, kita disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti aku yang diurapi. Karena Tuhan Yesus merupakan suatu panutan bagi orang-orang yang percaya.
saya. Saya tidak membicarakan mengenai tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tapi berbicara tentang kemanusiaan. Dia hidup juga di dunia, dia juga mati waktu disalibkan. Nah, diurapi di sini karena sifatnya adalah supaya kita memahami apa yang Tuhan nyatakan. Itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke 32 dan 33. Akan saya ulangi bacaannya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Dia berbicara mengenai tentang kehidupan dunia. Manusia itu adalah hidup di dunia. Tapi dia juga berbicara mengenai tentang surgawi. Ada suatu perantaraan dalam kehidupan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkarya penebusan dan dia juga sebagai panutan dalam kehidupan di dunia ini supaya kita mengikuti apa yang Allah nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus yang telah diurapi. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kalau kamu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun juga akan mengakui di hadapan Bapa. Supaya apa? Kita itu bukan menyaingi Tuhan Yesus, bukan sama seperti Allah, tapi kita sebagai manusia yang berdosa diberi suatu tuntunan. Kita juga diurapi, dianugerahi oleh Allah dalam suatu pemeliharaan. Nah, kita harus menjadi sama seperti Kristus di dalam kehidupan di dunia ini. Ngaten nggih. Jadi itu loh. Apa panutan-panutan itu yang di dalam Tuhan Yesus? Karena hubungannya dengan masalah tentang dasar keimanan kita, yaitu kasih. Yang pertama, jadi semua apa yang Tuhan nyatakan itu pasti tidak terlepas dari kehidupan surgawi yang utama dan dinyatakan dalam kehidupan secara duniawi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu serta akal budi. Yang pertama, berarti surgawi. Yang kedua, sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, duniawi. Tapi sama dengan pernyataan yang pertama. Disitulah. Jadi kita harus sama dengan, menjadi sama seperti Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kan gitu ya. Dan disitulah, dalam kehidupan secara duniawi, kita disuruh menyatakan kasih kita sesuai apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Apakah terlalu berat? Sebenarnya tidak. Kalau kita mau mengakui supaya Bapa mengakui kita, berarti kita juga harus mau mengakui Tuhan Yesus Kristus di hadapan manusia dengan melakukan apa yang telah diperintahkan melalui pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab. Apakah kita harus sama persis? Tidak perlu sama persis dan tidak harus mengagungkan aku orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus. Tidak perlu. Tapi tunjukkanlah
dalam kehidupan selaku orang yang percaya, selaku orang yang telah diurapi sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau kita mengambil falsafah Jawa, kita berbicara tentang guru, itu bukan wargutur sarung ya, tapi wajib digugu dan ditiru. Ditirunya mana? Tanggung jawabnya sebagai seorang guru, dan guru itu sendiri juga harus bertanggung terhadap dirinya supaya bisa menjadi panutan para murid-muridnya. Disitulah kita harus bisa memegang teguh, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan, karena kita telah terpanggil untuk percaya dan kita bisa menyatakan dalam kehidupan dunia ini bahwa kita juga telah diurapi dan juga nantinya Bapa mengakui kita di surga. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita semua, walaupun kadangkala kita melakukan suatu dosa tidak sesuai di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Jadikanlah kami saksimu di dunia ini. Seperti Engkau sendiri yang telah berfirman, apabila kita semua manusia yang berdosa mau mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia, Engkau pun akan mengakui di hadapan Bapa. Dan apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip suatu kesalahan ya Tuhan, kami mohon ampun. Berfirmanlah Engkau terus-menerus dalam kehidupan kami, hari lepas hari, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dan anak-anakku semuanya yang terkasih dalam Tuhan, mari kita
memasuki doa syafaat kita, saya antarkan. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, melalui kemuliaan-Mu, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami semua. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di dalam persekutuan pagi hari ini, kami berdoa memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya di dalam kami bersekutu maupun di dalam pelayanan kehidupan bergereja, terutama di GKJ Pekalongan, mulai dari Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, majelis, dan juga komisi-komisi secara keseluruhan, kiranya Engkau tuntun, Engkau buka program-program segala apa yang telah kami programkan untuk pelayanan demi kemuliaan nama-Mu dapat berjalan secara baik. Karena apabila kami tanpa disadari, tanpa pertolongan-Mu, kami mengandalkan kemanusiaan kami. Sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Kau nyatakan bahwa kami semua manusia yang berdosa ini dapat menjadi sama seperti Kristus. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya di dalam pemerintahan kami yang sebentar lagi akan menghadapi suatu pemilu untuk tahun 2024. Kiranya berilah suatu kesadaran cara kami berpolitik, sehingga kami dapat melakukan dan menyatu di dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini, untuk menuju pada suatu kedamaian, sehingga kesejahteraan di dalam kehidupan manusia dapat berjalan secara baik. Bukan untuk mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga pemerintah beserta jajarannya dapat melaksanakan untuk program-programnya secara baik. Tuhan, kami juga berdoa kiranya untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dan mereka tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami, kiranya berilah suatu kesembuhan. Baik itu melalui para dokter atau obat-obatan, serta dukungan sahabat-sahabat sanak saudara yang mendukung supaya mereka bisa sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti semula, dan juga dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan juga yang mereka dalam pemulihan, kiranya berilah suatu kekuatan kepada mereka, sehingga antibodi mereka dapat menjadikan pendukung untuk suatu kesembuhan dari penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama untuk yang pemuda, masalah tentang perjodohan, juga pekerjaan. Di dalam perjodohan kiranya mereka berilah Engkau yang terbaik, sehingga mereka bisa mencari jodoh yang selaras, berjalan beriringan, bukan malah menjadikan suatu kesengsaraan atau suatu pertentangan di dalam kehidupan. Dan juga bagi mereka yang masih sulit untuk mencari pekerjaan, berilah keterbukaan untuk pekerjaan itu ya Tuhan, sehingga mereka mau menyadari bukan hanya untuk keinginan diri sendiri, tapi demi untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami semuanya bisa berjalan secara baik. Dan kami juga mohon ampun kepada-Mu Tuhan, kiranya apabila di dalam kehidupan kami selalu bertentangan dengan apa yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu.
berilah suatu jalan, berilah suatu petunjuk dalam kehidupan kami sehingga kami dapat melaksanakan baik secara kehidupan keimanan kami dan juga kehidupan di dalam keseharian. Dan di dalam kehidupan Engkau selalu menyertai dan juga mengampuni kesalahan kami. Kami juga akan selalu berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah dengan kami dan juga memelihara segala ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya apabila yang tidak sesuai dalam kehendak-Mu, kiranya Engkau ampuni, dan apabila seturut dalam kehendak-Mu segala permohonan dan ucapan syukur ini, kiranya Engkau kabulkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersyukur dengan memberikan persembahan yang dilandasi firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian Bapak Ibu, nat persembahan pada hari ini. Baiklah, persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 364 bait pertama sampai yang ketiga. Kakinya ku
Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah datang di tengah-tengah ibadah ini, sehingga kami boleh bersukacita dengan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, sehingga boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih itu Tuhan, pada kesempatan ini boleh kami bersyukur mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami aturkan, baik berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain yang diberikan jemaat-Mu pada pagi hari ini, Engkau sucikan, sehingga boleh berguna bagi kelangsungan hidup bergereja GKJ Pekalongan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri kebijaksanaan. Bapa yang Maha Kudus, demikian pula kehidupan kami selanjutnya setelah bergereja ini. Kiranya Tuhan hadir di dalam kami berkarya. Engkau berkati sehingga memperoleh kebahagiaan. Bapa, demikian seru doa kami. Barangkali terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Juga doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat
392 bait yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita semua setelah persekutuan pada pagi hari ini diutus untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun kadangkala kerikil selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan selama-lamanya. Amin.